Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Barbio Mailadina Novalita dengan NIM 210910201045 dari Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UTS Perencanaan Pembangunan B3. Untuk yang pertama ada tahapan dalam perencanaan pembangunan. Dalam perencanaan pembangunan tentunya akan ada tahapan yang akan dilakukan. Yang pertama pastinya akan melakukan penyusunan. Nah, rancangan rencana untuk memajukan ketahanan pangan Indonesia, hal itu akan menjadi tanggung jawab tim perencana. Setelah dilakukan penyusunan program kerja, pemerintah melakukan yang kedua yaitu tahapan penetapan, yang dimana dalam pengesahannya sesuai peraturan yang berlaku. Terkait dengan permasalahan dan tantangan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, pemerintah telah menyiapkan rencana antisipasi dalam RPJMN tahun 2020 sampai 2024. Salah satu di antaranya adalah program Lumbung Pangan Nasional atau biasa dibilang food estate. Dalam pengendaliannya, yang merupakan tahapan ketiga, konsep dasar food estate dilakukan atas dasar keterpaduan sektor dan subsektor dalam suatu sistem agribisnis dengan memanfaatkan sumber daya secara optimal dan lestari, dikelola secara profesional, didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas, teknologi tepat guna yang berwawasan lingkungan, dan kelembagaan yang kokoh. Dan yang terakhir, pemerintah perlu melakukan evaluasi terhadap kebijakan food estate yang dinilai tidak selaras dengan kebutuhan masyarakat dan di sisi lain menyebabkan lahan tidak subur. Untuk slide selanjutnya, ada fakta empiris. Nah, pada era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, pemerintah mengembangkan proyek food estate di Merauke, tepatnya di Provinsi Papua, dengan nama MIFEE atau Merauke Integrated Food Energy Estate, yang sangat akomodatif pada kepentingan korporasi dan komoditi komersial. Nah, pemerintah memberikan izin-izin usaha budidaya pertanian tanaman pangan, perkebunan tebu dan kelapa sawit, serta hutan tanaman industri kepada 45 perusahaan dengan mengkonversi kawasan hutan dan lahan seluas lebih dari 1,3 juta hektar. Nah, proyek MIFEE belum berjalan sebagaimana mestinya karena masalah sosial, ekonomi, dan lingkungan, dan masih mendapatkan perlawanan. Nah, untuk slide selanjutnya, pendapat saya, kebijakan program food estate ini sebenarnya layak diterapkan dengan syarat harus dilakukan evaluasi serta pengembangan rencana secara optimal agar hasil yang didapatkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat sekitar. Pihak pemerintah juga harus tegas dan lebih bertanggung jawab atas program yang telah diterapkan ini. Salah satu wilayah yang menjadi lokasi food estate yakni Provinsi Kalimantan Tengah melaporkan berhasil mendorong hasil panen padi yang mencapai 4 ton per hektar sawah. Menurut Menteri Yassin Limpo, hal ini merupakan sebuah bukti keberhasilan dari program food estate karena biasanya hasil panen hanya mencapai 3,2 ton per hektar sawah. Untuk slide selanjutnya ada pengembangan dari program food estate. Nah, di tengah-tengah semangat pemerintah mengembangkan program food estate berbagai komoditas bahan pangan, tidak menutup kemungkinan bila pemerintah secara khusus mengembangkan food estate padi hibrida di daerah-daerah terpilih. Dalam penyelenggaraannya, pemerintah dapat bersinergi dengan dunia usaha swasta yang selama ini telah mengembangkan padi hibrida. Kerjasama ini mutlak ditempuh agar diperoleh hasil optimal sebagai bentuk kemitraan yang berkualitas. Food estate padi hibrida adalah sebuah langkah untuk mulai mengenalkan beberapa kelebihan dari padi hibrida dibanding padi inbrida kepada masyarakat, khususnya bagi para petani. Selain itu, langkah ini dapat juga diskenariokan untuk memperkuat ketersediaan beras dalam rangka memperkokoh ketahanan dan kemandirian perberasan nasional. Untuk slide yang terakhir, dari banyak persoalan pro dan kontra yang terjadi akibat hadirnya program food estate ini,
Dalam perencanaannya diharapkan mampu mengakomodir prinsip-prinsip perencanaan seperti yang telah diamanatkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Perencanaan food estate juga mesti dirumuskan dengan pendekatan teknokratik, pendekatan partisipasif atau aspiratif, pendekatan top-down, bottom-up, dan pendekatan politis. Sebab semua pihak ingin mengembangkan food estate menjadi solusi masalah pangan menuju ketahanan, kemandirian, dan kedaulatan pangan yang diimpikan. Pihak pemerintah dapat menggunakan metode ZOPP dalam penyusunan perencanaan setiap program yang dilaksanakan. Karena perencanaan dengan metode ZOPP mempunyai kegunaan untuk meningkatkan kerjasama semua pihak yang terkait, mengetahui keadaan yang ingin diperbaiki melalui proyek, merumuskan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang diinginkan, dan sebagai dasar pelaksanaan proyek. Mutu hasil perencanaan itu sangatlah tergantung pada informasi yang tersedia dan yang diberikan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.